Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam prestasi, The Master. Pada pagi hari ini, atau siang, atau sore hari, pada waktu setempat, hari ini kita akan bertemu pada pertemuan yang ke-23, List and its correction continue. Artinya, list and its correction sambungan daripada pertemuan yang ke-22. Semoga teman-teman dapat menyimak video saya ini. Mari kita masuk kepada slide nomor 1. List and its correction. Given displacement, GM and the angle of the list of the shift, calculate the mass to load or discharge at the given position to bring the ship upright. Seperti pertemuan yang lalu, saya sudah jelaskan apa yang dinamakan displacement, GM, dan ada upright. Namun pun demikian, akan saya highlight. Saya terangkan kembali displacement. Displacement ialah sejumlah air yang dipindahkan oleh kapal tersebut pada syarat tertentu. Bahwa displacement itu bisa dapat berubah-ubah. GM adalah titik yang diukur secara vertikal dari G ke M, atau gravity of metacenter, di mana GM inilah yang menentukan kapal tegak lurus, miring, sampai dengan kapal itu bisa dalam keadaan terbalik, dan juga kapal itu bisa tegak lurus. Di sini juga harus kita mengkalkulasi daripada titik GM tersebut. Pada slide berikut ini akan saya terangkan seperti yang tadi, bahwa given the displacement, GM, and the angle of the list of the ship, calculate the mass to the load or discharge at the given position to bring the ship upright. Artinya, perpindahan displacement, GM, dan sudut kemiringan kapal, menghitung massa untuk memuat atau membongkar pada posisi tertentu untuk mengapungkan kapal. GM, metacentric height. This measurement is calculated by the subtenses kg from km, or GM equal km minus kg. GM is measuring the ship initial stability, BM until to metacentric radius. The distance between the center of buoyancy and the meta center, GM
adalah tinggi metasentrik. Pengukuran ini dihitung dengan mengurangi rumus Kg dari Km, atau Gm itu sama dengan Km dikurang Kg. Gm adalah ukuran stabilitas awal, Bm radius metasenter, jarak antar pusat apung dan meta center. Pada pelajaran ini tentang GM, untuk menstabilkan kapal, erat hubungannya dengan apa yang dinamakan dengan trim. Anda di atas kapal akan merasakan kapal itu ada trimnya. Trim itu dibagi dengan 3 kondisi. Sebelum kita membahas 3 kondisi tersebut, kita harus memaknai apa yang disebut dengan trim. Trim adalah besaran nilai perbedaan syarat depan atau forward draft dan syarat belakang aft draft. Jika syarat depan lebih besar dari syarat belakang, maka kapal memiliki trim depan yang disebut dengan trim by head. Jika syarat belakang lebih besar dari syarat depan, maka kapal memiliki trim belakang atau trim by stern. Jika syarat depan sama besar dengan syarat belakang, maka memiliki trim nol atau disebut dengan even keel. Jadi trim itu adalah trim is differences forward draft and aft draft. There is called trim. Bahwa trim itu adalah nilai perbedaan syarat depan atau syarat yang diukur perbedaan syarat depan atau yang sering disebut dengan forward draft dan syarat belakang aft draft. Jadi keadaan trim itu ada 3. Trim by head, trim by stern, dan even keel. Itulah yang dinamakan dengan trim. Tentu kita bertanya, kalau trim depan bagaimana Pak? Kalau trim belakang bagaimana Pak? Maka trim depan, trim by head, itu nilainya minus. Trim by astern nilainya plus. Timbul juga pertanyaan, kenapa plus dan kenapa minus? Kalau trim by head itu dikatakan minus, bahwa kapal itu kurang menyenangkan. Artinya trim depan lebih besar, jadi kapal itu kelihatan seperti menungging, sehingga baling-baling propeller akan kelihatan, sehingga agak susah untuk mengolah gerak kapal itu karena propeller dan daun kemudi atau rudder tidak tenggelam 100%, sehingga agak sulit
dan kecepatan kapal pun tidak maksimum. Kalau trim by Aston itu kebalikannya, kita nyaman, baik di akomodasi, di kamar, di ruang makan, ataupun di galley, di dapur, itu akan kelihatan lebih nyaman. Dan juga propeller dan daun kemudi, propeller and rudder itu tenggelam 100%. Sehingga di situ berlaku hukum Archimedes bahwa semakin dalam kita berenang atau menyelam, tekanannya semakin besar. Sehingga mengolah gerak kapal itu sangat-sangat baik. Mari kita lihat selanjutnya. Pembacaan syarat draft, ada forward draft, mid draft, aft draft. Forward 2,4, depan 4,2, dan totalnya 6,6 dibahagi dengan 2, makanya mid draftnya 3,3 meter. Kondisi normal dengan trim 1,80 meter by stern. Dari mana dapatnya? 4,02 meter dikurang 2,4 meter. Kondisi yang kedua, forward draft 3.30 meters, mid draft 3.30 meters, aft draft 3.30 meters, maka disebut kapal itu keadaan even keel atau rata, di mana trimnya 0. Dari mana 0? 3.30 dikurang 3.30 sama dengan 0. Dan kondisi yang ketiga, forward draft 4.2 meter, mid draft 4.1 meter, aft draft 4.0, sehingga ini disebut keadaan normal dengan trim 0.2 by head. Saya rasa cukup sekian karena waktu tidak mengizinkan. Anda bisa membaca dan menelaah video saya ini. Apabila ada pertanyaan, teman-teman bisa menghubungi saya melalui WA group dan apa yang disebut dengan email dan telepon langsung pada jam-jam kerja. Semoga teman-teman bisa mempelajari dan semoga teman-teman berhasil dan jaga kondisi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.